Saya lanjutkan lagi. Nah, yang kedua, ini mungkin yang baru, belum kita share. Jadi bagaimana caranya membuat dataset atau kalau perlu mendownload. Tapi sebenarnya mendownload ini opsional sih, karena tadi juga ada masalah kalau download jadi CSV, kalau keterangannya banyak. Mungkin kalau memang ini lebih bagus datanya kita olah di CSA karena sudah ada fitur-fiturnya. Oke, kita lihat di sini caranya sama, dibuka SQL Lab-nya. Kemudian tadi juga sudah sedikit kita nomor 1, nomor 2, nah, mungkin nomor 3. Jadi ada limit yang disediakan mulai dari 10 row sampai 5 juta row untuk menampilkan. Kemudian yang ketiga, tadi setelah kita klik run, ada 3 tombol yang bisa kita pakai. Jadi tadi ada kalau klik cat itu datanya akan kita simpan di dataset yang nanti akan kita gunakan untuk cat yang ada di SSA. Kemudian kalau download CSV, datanya seperti biasa kita download. Jadi ini nomor 4. Nomor 4 itu tadi setelah kita klik run, ada 3 tombol. Nah, yang kedua di download. Nah, yang nomor 3 tadi, di sini ada pilihan limitnya. Dan yang tombol terakhir, copy ke clipboard, jadi kayak copy paste biasa. Mungkin cocok untuk data-data yang tidak besar, kita pakai copy. Nah, kalau kita memilih yang nomor 1, kalau nomor 2 dan nomor 3 berarti kita mengekstrak datanya. Jadi udah selesai di SSA-nya. Tapi kalau kita klik cat di sini, di nomor 1 yang dipilih, maka akan muncul nanti pilihan, nanti kita praktekkan kalau salah. Jadi ada muncul save sebagai dataset yang baru atau menyimpan dataset yang lama. Kemudian di sini klik save-nya. Nah, di sini nomor 5 ini ada 2 pilihan, save dan explore. Nah, setelah itu maka dataset akan tersimpan dan siap untuk dijadikan atau sebagai sumber kita membuat chart atau dashboard. Nah, nomor 7, oke, nomor 7 download sebagai CSV. Jadi ini sederhana saja cara kita download maupun buat datasetnya. Coba kita praktekkan. Nah, tadi kita buka SQL Lab-nya. Nah, tadi kita pakai yang biar muncul datanya, kita pakai biar tombolnya muncul semua. Kita pakai yang run, jadi query-nya di samping, bukan memilih di atas, maksudnya bukan di samping kiri. Di sini misalkan saya coba yang agak panjang sedikit, atau TRN kontrak misalkan. Nah, ada 3. Returnnya sesuai dengan yang limit yang kita pilih. Kalau saya pilih 10.000, nah karena jumlahnya hanya 1.200, maka ya jumlah seperti itu yang ditampilkan. Bisa lihat. Kemudian misalkan kita pilih yang terakhir dulu yang kita copy. Apakah kita copy clipboard? Nah, ini copy paste. Jadi coba saya buka Excel. Saya paste di sini. Nah, sama, hanya mungkin kepalanya nggak ada. Di datanya 1.300 datanya ini Bapak sekalian. Itu kalau di copy clipboard. Kemudian kalau download CSV sama seperti biasa, download CSV. Ini CSV. Kemudian di convert. Nah, memang di sini kadang-kadang karena pilihannya secara default-nya adalah koma, maka mungkin ada beberapa yang
Nah, coba seperti ini. Biasanya ada yang, ini kebetulan, nah ini ada yang bergeser. Ada yang bergeser. Karena pemisahnya, ini kayaknya ada yang, nah ini kalau seperti ini ada yang bergeser. Nah sebenarnya kita bisa atur kalau mau, kalau CSV tapi nggak bergeser. Ini biasanya misalkan kalau kita lihat kolomnya banyak di sini ada yang paling panjang keperluan. Coba kita ambil 2 saja ya. Baik di kontrak nomor ya di kontrak, kemudian kita ambil kontrak nomor sama keperluan. Coba saya tuangkan dulu. Saya download lagi. Kalau saya rubah seperti tadi, ada nggak yang nyebrang? Nah, seperti ini ada yang nyebrang. Coba kalau kita bikin semacam pemisah sendiri, jadi saya misalkan bikin, saya mau pemisahnya saya atur sendiri. Saya bikin aliasnya di sini. Oh, Pak nomor kontrak ini yang perlu malah yang keperluan. Yang ini karena tidak rusak, biarkan. Coba kita tes. Biar sama. Jadi nanti kita pakai pemisah yang kita definisikan sendiri. Jadi depannya ada tanda, kira-kira rusak juga enggak. Oke, kita coba. Nah, di sini kita pakai yang kita definisikan. Kita lihat. Memang ada tanda seperti ini, nanti kita hilangkan. Tapi kalau kita lihat, apakah ada yang nyebrang? Oh, masih ada. Oke, berarti nanti bisa kita lakukan. Ini sepertinya di datanya ada, karena keterangan, sepertinya ada tanda enter ke bawah. Nah, itu nanti kita lihat. Kalau tidak ada, harusnya ini bisa naik. Jadi kita bisa tentukan sendiri pemisahnya. Kalau memang nanti ada misalkan fil angka yang ada komanya, kemudian dan sebagainya. Itu kalau memang kita mau ekspor. Tapi kalau di sini kalau kita mau menganalisa lebih cepat juga kita pakai yang kita buat dan jadi. Nah, coba saya lanjutkan dulu di dashboard-nya. Nah, kita yang ketiga ini, oke, ini saya lewati dulu ya. Oke, ini masih di SQLite ternyata. Jadi tadi contohnya kita melakukan query hanya satu tabel, select tabel kontrak. Misalkan ada kasus seperti ini. Kita mau melihat apakah semua kontrak telah ditagihkan. Jadi kan kita tidak hanya satu tabel, tapi ada beberapa tabel. Nanti kita lihat ada tabel kontrak, kemudian tabel kontrak addendum dan sebagainya. Coba kita lihat di sini, kira-kira ada tabel enggak. Nah, kalau di sini saya coba simulasikan, jadi ada 3 atau 4 tabel. Jadi ada tabel kontrak, kemudian ada juga tabel addendum tadi. Yang di sini misalkan suatu kontrak bisa ada addendumnya. Addendumnya juga bisa lebih dari 1 kali. Jadi kita harus cari nanti addendum yang paling terakhir. Ini kalau lihat kita mau melakukan atau mencari nilai kontrak yang terakhir sesuai addendumnya. Kemudian yang ditagihkan atau dibayar, berarti kita harus cek lagi ke
tabel TRN tagihan. Apakah kontrak itu sudah ditagihkan, kemudian rincian tagihannya dan kode rekeningnya. Coba di sini kita lihat. Nah, di sini yang ada warna highlight ini, inilah key yang bisa dipakai. Jadi tadi TRN kontrak dengan adendum itu ada key yang bisa dipakai. Jadi TRN kontrak ada ID kontrak di adendum. Kolom pertama adalah ID dia sendiri, ID kontrak adendum. Kolom kedua ada ID kontrak. Berarti antara dua tabel ini tak bisa dihubungkan. Berarti nanti kita bisa cari kontrak A, nilai yang terakhirnya berapa, kalau memang ada adendumnya. Kita ambil dari nilai yang ada di adendum, bukan nilai yang ada di tabel kontrak. Karena mungkin ada perubahan, bisa turun, bisa naik. Dan adendumnya bisa lebih dari satu. Kemudian kalau kita mau mencari tagihannya, oh ternyata ada di tabel tagihan. Nah, kita lihat di tabel tagihan, ada lagi ID kontrak. Ini yang kita bisa mencari dari dashboard tadi. Oke, berarti itu bisa dijadikan link. Kalau kita lihat di tagihan, di sini tidak ada nilainya sama sekali. Oh, berarti dia harus ada tabel lain. Biasanya belakangnya ditambahi rincinya. Nah, di tabel tagihan rincinya ada ID-nya, ID tagihan. Itu juga bisa kita linkkan. Kita lihat di sini ada nilai. Sehingga nanti sebenarnya kalau secara kita mau apa, kita mau lihat nomor kontrak 001 misalkan, nilainya berapa, nilai terakhirnya berapa, dari nilai itu berapa yang ditagihkan. Jadi ada 4 yang saling berkaitan. Nah, apakah bisa kita melakukan join sebagainya di SSA? Bisa, Bapak sekalian. Jadi ini coba saya buatkan. Nah, ini query-nya nggak usah ditulis, nanti akan kami share. Nah, ini coba kita buatkan. Jadi di sini cek kontrak adendum dan tagihan. Dari keempat tabel ini pertama kami mengambil data kontrak, jadi kami ambil di sini semua kecuali nilainya. Nilainya ada 2, ada nilai aslinya dan nilai adendum. Nah, nilai adendum itu diambil dari mana? Dari di sini. Jadi di sini tabel kontrak kita joinkan dengan tabel adendum kontrak. Nah, tapi sebelumnya karena dimungkinkan tabel adendum itu lebih dari satu kontrak bisa di adendum beberapa kali, maka kita ambil yang terakhir. Sehingga di sini kami buatkan semacam generate number-nya berdasarkan tanggalnya. Jadi kita order by ID-nya karena kita tahu ID itu tadi sifatnya sebagai key dan dia generate-nya akan selalu berubah. Di sini kita urutkan by tanggal dan ID-nya. Kemudian kita ambil satu yang paling terakhir. Ini paling terakhir adalah kita sorot by date. Nah, akan di sini kelihatan berarti akan kita dapat nilainya. Kemudian tagihannya ya kita joinkan lagi seperti ini. Kita joinkan tagihan dengan tagihan yang ada nilainya, baru hasilnya kita gabung pakai left join. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin Bapak Ibu sudah sering barangkali ya. Jadi left join on-nya ya. Di sini kelihatan misalkan kita link ID kontrak, on-nya ID kontrak. Kemudian yang di bawah ID kontrak, kemudian ID tagihan dengan ID tagihan. Nah, ini query ini bisa langsung dijalankan di SQL Lab yang tadi. Coba saya kita tes dulu query-nya. Oke, saya kemarin coba sudah simpan. Oke, ini saya bagi di chat ya. Siapa tahu ada yang mau ikut. Saya bagi di chat. Nanti yang nomornya 124 ini hilangkan saja. Begitu untuk yang 124 ini kita hilangkan saja, biar muncul semua. Ini saya contohkan
Saya pakai yang tetap yang data alor tadi. Jadi coba kalau saya hilangkan where-nya, biar muncul semua. Oke, saya jalankan pakai run. Nah, tidak ada kendala. Jadi sama kita melakukan query di yang seperti biasa alor atau di SQL di titik SSA. Sama di sini hasilnya. Nah, perlu sekalian mungkin bisa mencoba yang lain. Kalau kita geser, nah di sini kelihatan. Misalkan di sini nilai kita ambil dari masih. Nah ini kontrak nilai kelihatan di sini. Ini nilai kontraknya, kemudian yang ada addendumnya. Jadi kalau yang 00 ini berarti nggak ada addendumnya. Kalau nggak ada addendumnya ya kita pakai nilai terakhirnya, nilai kontraknya. Tapi kalau ada addendumnya, kita pakai nilai yang ada addendumnya. Nah, tadi di atas sudah. Jadi sehingga nanti yang kita bandingkan adalah kalau di kita pakai query ini final nilai ini. Jadi ini di final nilai ini adalah kami bikin kondisi jika addendumnya ada, ambil nilai addendum. Yang terakhir, jika tidak ada maka ambil di nilai kontrak aslinya. Kemudian nah, di sini tagihannya tuh yang sudah kita resumekan, yang kita tagihan. Sehingga sebenarnya di sini tinggal tambah aja satu kolom. Nah, tagihan terakhirnya juga sudah kita ambil tanggalnya. Di sini kalau kita lihat query-nya ini, kita ambil nih tanggal tagihan terakhir. Kalau mau tambahin satu lagi, selisihkan antara nilai final dengan tagihan. Misalkan saya taruh di sini aja lah. Nah, di kolom tagihan ada uang muka, jadi uang muka harus kita kurangkan. Misalkan saya mau cari selisih, jadi selisih kita kurangkan selisih tagihan selisih. Saya jalankan lagi. Harusnya. Nah, ini 000 berarti sudah dibayar. Nah, ini ada selisih nih. Finalnya 20 ya. 200 juta. Ternyata di tagihannya ada baru 190. Jadi ada yang belum dibayarkan. Sekali lagi cut off-nya tadi, data yang kita peroleh memang per 31 Desember, cuma ngambilnya per Januari. Nah, ini juga sudah bisa kita fokuskan nih. Kalau mau cek kontrak-kontrak yang selisihnya masih ada. Kalau mau ya kita tinggal filter aja, ditambahkan paling bawah. Sini tambahkan. Ini selisihnya sama dengan di atas atau tidak sama dengan 0. Nah, sudah kelihatan nih selisihnya yang ada selisih. Inilah mungkin nanti bisa fokus apakah kita poaching ke SP2D dan sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya kita buat aja langsung jadi visualisasi. Tidak perlu lagi Nah, caranya di create chart-nya atau kalau kita mau enak, kita buat dulu dashboard-nya. Saya ke yang ketiga dulu ya. Ya, ini tadi sudah selesai. Nah, kita membuat chart dan dashboard. Jadi buka dulu, kita buat dashboard-nya dulu, kemudian oke, kalau kita lihat gambarnya dashboard, kemudian di save dashboard-nya, kemudian kita buat chart, kita pilih chart-nya, kita pilih dataset-nya, kemudian kita isikan nomor 4, nanti kita praktekkan ini secara umum, kemudian disimpan dan jadi dashboard seperti ini.